Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita akan kembali mereview eh, eksistensi ekonomi dan bisnis yang terjadi di kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kota Mataram. Ya. Kita tahu Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sama seperti yang video saya sebelumnya, metodologi yang kita gunakan adalah kita menggunakan mesin pencari Google. Ya. Yang pertama kita akan melihat struktur perekonomian Kota Mataram. Ya, tentu kita mengacu pada data BPS. Ya. Kemudian kita melihat isu-isu yang dibahas terkini pada saat video ini dibuat ya di Kota Mataram. Kemudian Kota Mataram sebagai objek riset dari peneliti ya, seperti apa yang dibahas ya berkaitan dengan Kota Mataram. Kita langsung masuk saja melihat struktur perekonomian dari Kota Mataram. Nah, ini dia sobat sekalian. Yang pertama, kontribusi terbesar perekonomian Kota Mataram adalah ditopang oleh perdagangan besar eceran reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu 20,50%, mengalami penurunan dari 21,25% di 2019. Jadi sangat mencirikan sebuah perkotaan ya, di mana perkotaan itu tentu maju dalam aspek perdagangan ya, barang dan jasa ya. Tentu ini sangat-sangat khas ya, khas perkotaannya. Kota Mataram sebagai pusat kota atau ibu kota provinsi tentu berkembang aspek perdagangan barang dan jasanya. Yang kedua itu ditopang oleh jasa keuangan dan asuransi. Dan ini juga bagian dari perilaku berekonomi di pusat kota ya. Sampai ada juga jasa pendidikan. Saya kira hampir merata ya, konstruksi, kemudian jasa pendidikan, komunikasi, keuangan, real estate ya. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah lain di kabupaten kota di NTB itu yang menonjol hanya 1-2 sektor ya. Kalau di Kota Mataram ya hampir merata ya. Hampir merata artinya kontribusinya ya walaupun masih satu digit tapi hampir merata, lebih banyak di atas 5% kontribusinya terhadap GDP. Industri pengolahan juga mengalami peningkatan ya 9,10% ya dari tahun 2019. Jadi karakteristik perkotaan yang banyak hotelnya, kemudian banyak restorannya, banyak perdagangan ya, ada mall dan seterusnya, itu mencerminkan karakteristik perkotaan. Selanjutnya kita ingin lihat apa yang dibahas di Kota Mataram oleh media-media ya dalam beberapa hari terakhir. Nah, ini pelaku aircraft di Kota Mataram perkuat kolaborasi. Nah, ini pelaku ekonomi kreatif ya. Kebetulan ada hadir Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno ya. Kemudian juga dijelaskan Kota Mataram menjadi zona hijau COVID-19 ya. Kantor Wali Kota Mataram resmi diterapkan aplikasi Peduli Lindungi ya. Kemudian ada juga membahas tempat wisata di Kota Mataram ini beberapa minggu yang lalu ya. Tetapi yang dibahas terbaru adalah berkaitan dengan pelaku ekonomi kreatif. Terkait ekonomi kreatif ini, sobat sekalian, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebenarnya sudah memiliki payung hukum, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2020. Ya. Nah, salah satu amanat dari Perda Ekonomi Kreatif ini adalah terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif dan juga Kota Kreatif. Ya. Jadi mungkin turunannya ada mungkin kecamatan kreatif atau dalam konteks di kabupaten mungkin desa kreatif ya. Ekonomi kreatif ini adalah ekonomi yang dibangun berdasarkan
aktivitas di bidang seni, kemudian budaya, dan juga berkaitan dengan teknologi ya. Nah, karena memang ekonomi kreatif ini menjadi pendorong untuk beberapa tahun ke depan, memang perlu dipikirkan serius ya, dipikirkan serius tidak hanya oleh Kota Mataram tetapi juga oleh daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sementara terkait dengan hasil-hasil riset ya, pembahasan di Kota Mataram sebagai objek penelitian, walaupun ini juga ada riset-riset yang cukup lama ya, misalnya masalah rasio keuangan, kemudian masalah faktor lingkungan, ya, orang bahas masalah kesehatan, ya, kemudian faktor kesulitan guru dan seterusnya. Kalau kita melihat subjek atau objek ekonomi apa yang dibahasnya. Nah, ini ada pedagang sayur keliling menopang ekonomi keluarga. Jadi seputar PKL atau pedagang kecil ya, ragam aktivitas ekonomi wanita nelayan. Karena Kota Mataram ini sebenarnya kota yang menarik ya, kota yang berdekatan dengan pantai ya. Jadi sehingga kalau didesain yang secara serius ya, maka akan menghasilkan kawasan wisata perkotaan yang mumpuni ya. Di samping pinggir pantai, Kota Mataram juga punya kota tua yaitu Kota Ampenan ya, itu bisa dikonstruksikan sebagai wisata budaya ya. Di samping itu Kota Mataram sudah memiliki klaster-klaster kuliner gitu kan, seperti di sepanjang pantai Ampenan dan di Skarbele dengan di Ruang Balok ya, atau Pantai Gading di Ampenan, itu sudah terbentuk kawasan kuliner ya, ikan bakar. Nah, ini perlu juga dikemas secara lebih modern barangkali, atau mengikuti standar internasional. Ya, bisa saja ya, kita membangun melatih orang-orang yang berdagang ini, yang berjual ini untuk mengikuti standar internasional, kebersihannya, pelayanannya, gitu kan, cita rasanya. Ya. Dan perlu dibangun the rule of the game, tata aturan, misalnya perlu dikolaborasikan bahwa di kawasan itu juga menjual produk-produk lokal, itu kan, mengkombinasikan dengan makanan inti seperti ikan bakar, ya, sehingga di samping dia mengangkat produksi produksi ikan bakar di sana, juga mengangkat hasil produksi dari IKM, UMKM. Namun demikian perlu ada semacam regulasi atau surat edaran dari pemerintah kota untuk ya mengarahkan mungkin ASN sekali-sekali untuk belanja di sana, ada tamu diarahkan untuk ke sana gitu kan. Ada event-event yang diselenggarakan di sana, misalnya lomba memasak ikan barangkali ya secara internasional, atau lomba meracik kangkung. Kebetulan Lombok ini kan dikenal sekali dengan kangkungnya, itu kan pelecing kangkung, atau lomba memasak ayam taliwang. Bisa saja mungkin kita menghadirkan pelaku-pelaku memasak di internasional, bisa saja itu kan, dengan karakteristik Lombok. Saya kira orang akan berbondong-bondong untuk sini. Nah, tentu dengan itu kemungkinan ya youtuber yang ada di Indonesia maupun di dunia yang khususnya mereview makanan, itu makanan khas, akan berbondong-bondong datang ke Kota Mataram dan mengekspos cita rasa dan kekayaan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Ya, tentu ini akan menambah kuat branding yang dimiliki oleh Kota Mataram. Nah, saya kira pemerintah kota dan masyarakat perlu siap-siap dalam menghadapi perhelatan akbar, baik itu World Motor Superbike ya, atau MotoGP ya, dan beberapa event lain ya. Kota Mataram sebagai kota yang pengalaman, yang punya infrastruktur cukup memadai, tentu perlu mengambil peran ini ya. Perlu mengambil peran ini dengan satu catatan, bagaimana caranya menghadirkan orang sebanyak-banyaknya
untuk ke Kota Mataram. Ya. Tidak saja mungkin mereka menikmati kuliner atau kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Mataram, tapi mungkin juga untuk menginap di hotel-hotel di Kota Mataram atau berbelanja produk-produk lokal di Kota Mataram. Jadi kita harus pasang strategi bahwa orang yang berkunjung ke Lombok ini wajib hukumnya untuk mampir di Kota Mataram atau berkunjung ke Kota Mataram. Tapi nggak mungkin kita memaksakan. Ya. Yang dilakukan ada tentu harus ada strategi. Ya. Strategi itu salah satunya misalnya bagaimana mendesain kota ini menjadi kota yang bersih, kota yang indah dengan taman bunga yang rapi, kemudian keindahan di sana sini gitu kan, sehingga ada semacam kesejukan bagi pengunjung dan mereka berlama-lama untuk menikmati keindahan bukan saja di Pulau Lombok tapi lebih khususnya di Kota Mataram. Saya kira demikian review yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.